Xiaomi resmi merilis Xiaomi 15T seri secara global pada tanggal 24 September 2025. Ada dua model yang diperkenalkan, Xiaomi 15T sebagai varian paling terjangkau, lalu Xiaomi 15T Pro sebagai versi lebih tinggi, tapi tetap diposisikan di bawah Xiaomi 15 reguler. Untuk pasar Indonesia, keduanya baru hadir resmi pada tanggal 30 September 2025. Dan biar clear dari awal, seri T ini bukan mid-range, bukan flagship killer, tapi memang ditempatkan Xiaomi sebagai bagian dari keluarga flagship. Filosofi T-Series itu sederhana, kasih rasa flagship tapi dengan harga yang lebih bersahabat. Jadi buat yang selalu ngincar performa kelas atas tapi nggak mau jebol tabungan, seri ini biasanya jadi primadona. Sekarang mari kita kupas tuntas Xiaomi 15T Pro, mulai dari desain sampai ke fitur yang bikin dia bisa bersaing dengan flagship papan atas. Sebentar dulu. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih rekomendasi HP keren yang harganya ramah di kantong. Mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan aja, cocok banget buat kamu yang pengen upgrade tapi tetap hemat. Cek aja linknya di pojok kiri bawah layar. Langsung menuju ke toko oren kesayangan kita. Desain, simple, mewah, dan konsisten. Kalau dibandingkan dengan seri 14T kemarin, ada perubahan yang cukup signifikan. Dulu, desain Pro dan non-Pro masih bisa dibedakan dengan jelas dari bagian back cover. Sekarang, di seri 15T, desainnya hampir identik. Bahkan casing pun bisa saling tukar, kecuali ada sedikit perbedaan di posisi mikrofon dan flash. Bodinya pakai kombinasi kaca dan frame metal, di genggaman terasa solid, mewah, dan berkelas. Modul kameranya juga sekarang sudah berubah. Kalau dulu dikatain mirip kemasan obat, sekarang sudut modulnya dibuat melengkung sehingga lebih elegan. Pilihan warnanya ada hitam, abu-abu, dan hero color mocha gold yang punya karakter kuat. Oh iya, bodinya sudah punya sertifikasi IP68, artinya aman kalau tercebur air bersih sesekali. Tapi jangan nekat dipakai diving atau berenang lama-lama, karena itu bukan skenario yang dijamin aman. Sisi fisik, kanan tombol power dan volume, kiri polos, atas polos. Bawah ada SIM tray dual SIM tanpa micro SD, mikrofon USB 2.0, dan speaker stereo. Xiaomi kasih opsi eSIM di sini juga. Storage internal udah monster, 512 GB, bahkan ada varian 1 tera. Jadi kalau masih bilang kurang, ya mungkin manajemen file kalian yang harus dirapiin. Untuk speaker, kualitasnya stereo dengan detail bagus. Dipakai denger musik full band atau nonton film, suaranya tetap rapi dan lantang. Layar, brightness gila-gilaan. Bagian depan dihuni layar Crystal Res AMOLED 6,7 inci dengan resolusi 2712 x 1220 pixel. Proteksinya Gorilla Glass 7i. Xiaomi klaim peak brightness sampai 3200 nits. Tentu angka ini berlaku di skenario tertentu, bukan full time. Saat indoor, maksimal di kisaran 610 nits. Ada fitur sunlight mode yang bisa tembus 800-an nits. Bahkan simulasi outdoor bisa nyentuh 1060 nits. Artinya, layar ini sudah sangat mumpuni untuk pemakaian di bawah terik matahari. Soal warna, ada mode Original Color Pro, Vivid, Saturated, dan Advanced. Defaultnya Original Color Pro, yang pas untuk editing karena akurat di sRGB. Kalau mau layar gonjreng untuk film atau gaming, tinggal geser ke Vivid atau Saturated. Refresh rate adaptifnya sampai 144 Hz, walau dalam pengujian praktis masih turun maksimal ke 60 Hz. Touch sampling rate diklaim 480 Hz dan kerasa responsif tanpa delay. Bezel tipis, simetris, dan ada in-display fingerprint. Masih optikal, bukan ultrasonic. Fingerprint tetap cepat dan akurat. Kamera depan 32 megapiksel dengan fixed focus bisa rekam video sampai 4K 30 fps. Kamera, kerjasama serius bareng Leica. Di belakang ada setup triple kamera dengan branding Leica Varius Sumilux ASPH. Kamera utama 50 megapiksel Leica Fusion 900, OIS, bukaan f1.6, focal length 23 mm. Bisa rekam video 8K 30 fps, 4K 120 fps sampai slow motion 4K. Ini gila, karena Xiaomi 15 reguler aja belum kebagian fitur ini. Ultra wide 12 megapiksel f2.2 FOV
survei 120 derajat. Video 4K 30 fps sudah oke banget dibanding pesaing yang masih kasih 8 megapiksel. Telefoto 50 megapiksel dengan OIS, zoom optik 5 kali, focal length 115 mm, bisa rekam 4K 60 fps. Xiaomi klaim lensanya pakai anti-glare coating untuk mengurangi flare. Di software ada Leica Authentic dan Vibrant, filter Leica, watermark khas Leica, bahkan suara shutter Leica klasik. Fitur ekstra banyak, ada dual video, promote supermoon, sampai berbagai opsi AI fotografi. Performa, MediaTek pamer taring. Mesin utama pakai Dimensity 9400+, chipset terbaru MediaTek. Bedanya sama versi biasa, Core X925 diboost sedikit dari 3,62 GHz menjadi 3,73 GHz. Ada peningkatan sekitar 20% di performa AI. RAM standar 12 GB LPDDR5X, storage UFS 4.0 512 GB dengan opsi 1 tera. Xiaomi benar-benar all out di sini. Baterai dan charging, cepat nggak ribet. Kapasitas baterai 5500 mAh, charging kabel, support hypercharge 90 watt, wireless sampai 50 watt. Sayangnya bypass charging belum ada, tapi dengan charger sekencang ini, kalian tetap bisa isi penuh dengan cepat tanpa banyak drama. Software HyperOS 2 berbasis Android 15. Xiaomi janji kasih 5 kali update Android besar, plus 6 tahun update keamanan. HyperOS bawa banyak fitur AI dari AI writing, AI image editing, sampai interpreter. Tidak ada iklan intrusif, bloatware ada, tapi mayoritas bisa dihapus. Notifikasi promosi bisa dimatikan gampang, jadi pengalaman software masih tergolong berfee. Penutup, jadi worth it atau tidak? Jadi apakah Xiaomi 15T Pro ini worth it? Kalau lihat dari komposisi, desain solid, layar terang banget, kamera hasil kolaborasi Leica yang matang, performa chipset terbaru, storage lega, baterai besar, dan charging super cepat. Kekurangannya mungkin ada di detail kecil, seperti belum ada bypass charging, fingerprint masih optikal, dan refresh rate yang belum bisa turun lebih rendah dari 60 Hz. Tapi secara umum, ini masih paket flagship lengkap dengan harga yang kemungkinan jauh lebih ramah dibanding Xiaomi 15 reguler. Seri T memang diciptakan buat kalian yang mau flagship tapi nggak pengen keluar biaya terlalu tinggi. Dan kali ini, Xiaomi benar-benar bikin paket yang susah buat ditolak. Bisa jadi Xiaomi 15T Pro ini adalah salah satu flagship paling menarik di tahun ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Xiaomi 15T Pro ini cukup meyakinkan buat upgrade atau masih pengen nunggu seri lain?